Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Kata-kata pertama yang ikraran kami kepada Abu Hurairah dan yang ada di bawah adalah wali kata kita sampaikan. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu amin ya rabbal alamin. Dan kata-kata kehormatan kami kepada Abu Pucuk pimpinan Daya Darul Ma'ruf dan Darul Ma'rufah beserta sekeluarga. Dan yang kami hormati lagi kepada seluruh Dewan Guru, wabil khusus kepada Dewan Guru yang berjumpa para malam yang berbahagia ini. Baiklah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan kami untuk mewapaskan sebuah carahan singkat yang telah kami beri judul Rasulullah merindukan umatnya di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wa jumhurul mu'minin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tuba liman yarani wa amana wa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana." Sungguh beruntung orang-orang yang melihatku kemudian ia beriman kepada aku. Dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung, 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Siapakah hadirin sekalian golongan saleh ini? Golongan yang beruntung yaitu kita umat yang berada di akhir zaman. Kita tidak pernah dulu bersama Nabi, kita tidak pernah memandang wajahnya Nabi, kita tidak pernah mendengar kata-katanya Nabi, tetapi kita beriman kepada Nabi. Kita adalah umat yang dirindukan oleh Nabi, kita adalah umat yang dicintai oleh Nabi. Sadarkah kita bahwa Rasulullah merindukan kita, cinta kepada kita? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wahai sekalian umat manusia, yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin, mulai pejabat sampai rakyat, ulama sampai ulama, wahai sekalian umat manusia, laqad ja'akum, telah sampai kepada kita, telah datang kepada kita Rasul utusan Allah, min anfusikum, daripada golongan kalian manusia, azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh berat baginya penderitaan yang kau alami, sungguh berat baginya kesusahan yang kau alami. Sebelum kita kesusahan, Rasulullah lebih dahulu susah. Sebelum kita menangis, Rasulullah lebih dahulu menangis. Sebelum kita berdarah, Rasulullah lebih dahulu berdarah. Hadirin 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Dia menjaga kita, menjaga keyakinan kita, menjaga akidah kita, tauhid kita, syariat kita, salat kita, agar kita jadi menyimpang, agar kita tidak tersesat, agar kita tetap berada di jalan Allah. Kepada orang-orang beriman, beliau sangat cinta, beliau sangat sayang, beliau merindukan kita sebelum kita merindukan.
Beliau mencintai kita sebelum kita mencintai. Siapa beliau? Siapa beliau? Beliau adalah seorang manusia yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan darah dan hartanya demi kita sebagai umat. Beliau kepanasan, kedinginan, 3 hari 3 malam gak makan, mengandar perutnya dulu sebongkah batu perut suci beliau penuh. Kelaparan bukan untuk dirinya, kelaparan bukan untuk anak cucunya, kelaparan diri kita sebagai umat. Bahkan pipinya beliau pernah tertusuk duri dan tembus ke sebelah diri kita sebagai umat. Dia adalah seorang manusia yang wajahnya pernah dilempari kotoran diri kita sebagai umat. Lupakah kita dengan air mata beliau yang menetes setiap malam demi kita? Lupakah kita dengan darah suci beliau yang menetes ketika berada di kota Taif? Dahi beliau dilempar batu, darah beliau keluar ketika darah itu jatuh ditampung pada beliau. Sahabat berkata, "Ya Rasul, mengapa engkau tampung darahmu ya Rasul?" Rasul berkata, "Andaikan darahmu jatuh di atas kota Taif, penduduk kota Taif akan ditenggelamkan oleh bumi. Sedangkan mereka adalah umatku." Luar biasa Nabi kasih sayang kepada kita. Tetapi kita sebagai umat tak tahu diri, kita sebagai umat melanggar sunnahnya, kita sebagai umat melanggar ajarannya, kita sebagai umat semakin hari semakin jauh darinya, meninggalkan pakaiannya, meninggalkan sunnahnya, meninggalkan ajarannya, meninggalkan kepribadiannya, meninggalkan akhlaknya, meninggalkan Al-Qur'annya. Hadirin para ulama yang dirahmati oleh Allah, kita tidak pernah memandang langsung wajahnya Nabi, kita tidak pernah berjumpa langsung dengannya Nabi, kita tidak pernah duduk-duduk bersama Nabi. Untuk apa kita di sini kalau bukan karena iman dan menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tidak pernah duduk bersama Nabi, tidak pernah. Tetapi insya Allah kita beriman kepada Nabi, insya Allah kita cinta kepada Nabi. Semoga kita lah umat yang dirindukan oleh Nabi, umat yang dicintai oleh Nabi. Namun apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi? Sudahkah kita mengorbankan kedua mata kita untuk memanah kepada hal yang dicintai oleh Nabi? Sudahkah kita mengorbankan kedua tangan kita untuk memberi makan kepada lawan yang dicintai oleh Nabi? Mengorbankan lidah kita mendakwahkan, menyuarakan syiar agama Nabi. Mengorbankan kedua kaki kita untuk melangkah kepada tempat yang diridhai oleh Nabi. Kita belum bisa membalas jasanya Nabi dan takkan pernah bisa membalas jasanya Nabi. Jangankan kita duduk di sini berjam-jam, walaupun kita duduk di sini sampai pagi untuk mendakwahkan, menyuarakan syiar agama Nabi, itu pun tetap belum bisa membalas jasanya Nabi. Sekalipun kita berangkat dari rumah kita menuju kepada makamnya Nabi, berangkat dengan kaki, berangkat bukan tangan, walaupun kita berangkat dengan kedua mata kita, itu pun tetap belum bisa membalas jasanya Nabi. Hadirin para ulama yang dirahmati oleh Allah, bahkan pada saat sakaratul maut pun beliau mesti memikirkan kita umatnya. Saking sayangnya beliau kepada kita. Qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri nafsi hadatan syifabaini marrabain, fi akhiri nafsi hadatan syifabaini marrabain, fa aghayru sabi wa sabitu ummati ummati. Faqulillah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Sayyidina Ali, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir detik nafas beliau, aku melihat bibir beliau bergerak dengan gaul kali kegerakan. Aku dekatkan telingaku, aku mendengar beliau mengatakan, ummati, ummatku, ummati, ummatku. Datang malaikat Jibril dan malaikat Israel kepada Rasul dengan membawa 2 pilihan daripada Allah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasul, aku kembali bersama Israel dan membawa 2 pilihan daripada Allah. Apakah engkau memilih dunia atau Allah? Jikalau engkau memilih Allah, ketahuilah ini akan datang kematian. Kalau engkau memilih dunia, akan Allah panjangkan umur Rasul. Tentu bagi kita memilih Allah. Hidup di dunia ini
bukanlah hidup yang sebenar-benarnya. Maka cabutlah nyawa wahai Zilani. Ketika hendak dicabutnya, maka berilah juga kepada Allah. Hadirin para ulama yang dirahmati oleh Allah. Jadi kesimpulannya ialah, jikalau Rasulullah merindukan umat-umatnya, sepantasnya kita sebagai umat Nabi Muhammad haruslah mencintai kepadanya. Sebagaimana dia pernah mengatakan kepada kekasihnya Belea, jangan rindu itu berat, kamu akan kuat dengan aku sakit. Tahukah kalian siapa yang mengatakan itu dulu sebelum dia katakan kepada kekasihnya? Yang dahulu mengatakan itu ialah Nabi kita, Nabi Muhammad. Ketika dicabut nyawanya oleh malaikat maut, beliau mengatakan, apa kata Nabi kita? Ya Allah, dahsyat sekali sakaratul maut ini ya Allah. Jangan engkau beratkan kepada umatku. Mereka tak akan sanggup, mereka tak akan kuat. Biarkan aku saja yang mendukungnya. Sayangnya betul kepada kita sebagai umat. Maka dalam banyak daripada itu, jadilah kita sebagai pemuda-pemuda Nabi Muhammad, pemuda yang disenangi, pemuda yang dicintai oleh Nabi Muhammad, yang mana rela mengorbankan nyawa dan harta buat baginda Rasulullah, yang mana rela mengorbankan lidah kita untuk mendakwakan, menjiarkan agamanya Rasulullah, yang mana rela mengorbankan semuanya buat baginda Rasulullah, sebagaimana beliau mengorbankan semuanya kepada kita sendiri. Sebagaimana pepatah pernah mengatakan, "Iza ahabbuka fadzikruhu." Apabila kita mencintai sesuatu, maka sering-seringlah kita menyebut sesuatu tersebut. Begitulah, kalau kita sudah cinta kepada Rasul, maka sering-seringlah kita bersalawat kepada-Nya. Moga-moga dengan kita bersalawat kepada-Nya, kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Untuk berkurang kami wahai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.